Abdurrahman bin Auf termasuk salah seorang sahabat yang awal masuk Islam. Islamnya Abdurrahman bin Auf sebelum Rasulullah di Darul Arqam, di rumah Darul Arqam. Ya, Darul Arqam adalah suatu rumah milik daripada Al-Arqam Ibn Abdul Manaf, tempat di mana Rasulullah mendakwakan Islam di Mekah. Jadi termasuk sahabat yang awal masuk Islam. Dan keislaman Abdurrahman itu 2 hari setelah keislaman daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Dan sebagaimana sahabat-sahabat yang lainnya, Abdurrahman bin Auf mengalami apa yang dialami sahabat yang lainnya dalam bentuk penyiksaan-penyiksaan, ya, boikot daripada orang-orang kafir Quraisy. Dan Abdurrahman bin Auf tetap sabar sebagaimana sabarnya para sahabat yang lainnya. Tetap kokoh sebagaimana kokohnya sahabat-sahabat yang lainnya. Wasadaku. Dan Abdurrahman tetap membenarkan risalah Rasulullah sebagaimana sahabat-sahabat yang lainnya. Dan Abdurrahman bin Auf termasuk salah seorang sahabat yang ikut hijrah ke Habasah. Dan juga termasuk sahabat yang memenuhi daripada perintah Rasulullah, izin Rasulullah untuk hijrah ke Madinah. Walamma akhadha Rasulullah sallallahu alaihi yuakhi bainal muhajiri wal ansar, akha bainahu wa baina Sa'ad ibn Rabi' al-Ansari. Dan ketika Rasulullah sampai di Madinah, di antara strategi Rasulullah ketika masuk ke Madinah, beliau mempersaudarakan antara muhajirin dan ansar. Ya, persaudaraan yang subhanallah, yang tidak akan ada lagi sebagaimana persaudaraan antara muhajirin dan ansar. Persaudaraan yang dibangun atas ukhuwatul islamiyah, persaudaraan yang dibangun atas dasar iman, ya, sampai-sampai mereka seolah-olah saling mewarisi. Jadi Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan Sa'ad ibn Rabi' dari salah seorang ansar. Faqala Sa'ad li akhihi, maka berkata Sa'ad kepada Abdurrahman ibn Auf ketika setelah Rasulullah persaudarakan antara mereka berdua, ayya ukhayya, wahai saudaraku, ana aktsaru ahli Madinah malan, aku adalah termasuk orang yang paling banyak hartanya di Madinah ini. Ya, kata Sa'ad. Wa indi bustanani, aku memiliki 2 kebun. Fandur ayyu bustanayya ahabbu ilaika hatta akhruja laka anhu. Aku memiliki 2 kebun. Ya, sementara Abdurrahman bin Auf adalah kaum muhajirin yang dia meninggalkan seluruh hartanya yang ada di Mekah untuk hijrah ke Madinah. Di Madinah tidak membawa apa-apa kecuali keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Maka saat ini memberikan tawaran kepada saudaranya ini, aku memiliki 2 kebun, ya, silakan kamu pilih, kamu lihat kebunku mana yang engkau sukai, ambil satunya. Dan tidak hanya itu, ya, apa yang ditawarkan saat kepada saudaranya yang di luar daripada, ya, perkiraan orang-orang yang mengira. Dia berkata, wa ayyu wa indi imra'atai dan aku memiliki 2 istri, ya, silakan kamu lihat, kamu pilih mana di antara salah satu istriku yang engkau terpikat dengannya, maka akan kuceraikan dia dan engkau bisa menikahinya. Subhanallah, ya, inilah ikhwah persaudaraan yang begitu kuatnya mengakar antara kaum muhajirin dan ansar. Mereka mengamalkan apa-apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Sungguh kalian tidak beriman dengan keimanan yang benar sampai-sampai kalian mencintai saudara kalian sebagaimana kalian mencintai diri kalian sendiri. Maka berkata Abdurrahman ketika mendapatkan tawaran ini, ya, barakallahu laka fi ahlika wa malik, semoga Allah Ta'ala berikan keberkahan kepada keluargamu dan juga kepada hartamu. Walakin dullani ala suq, akan tapi kalau aku ingin engkau tunjukkan aku di mana pasar, ya. Jadi Abdurrahman bin Auf tidak menerima tawaran-tawaran tersebut. Dia menjaga izzahnya, dia menjaga harga dirinya sebagai kaum muslimin, ya. Maka dia hanya ingin ditunjukkan di mana pasar. Fadallahu alaihi faja'ala yattajir. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'ad bin Rabi' menunjukkan kepada saudaranya Abdurrahman pasar, dan tidak membutuhkan waktu yang lama. Abdurrahman bin Auf menjadi seorang tajir, seorang pedagang sukses di Madinah, ya, sampai dia bisa menikah dengan wanita yang ada di Madinah, ya. Begitu hebatnya Abdurrahman bin Auf dalam berdagang.
Inilah ikhwati yang dimuliakan Allah Ta'ala. Ada di antara memang manusia yang Allah Ta'ala mudahkan dia berdagang, ya. Di antaranya Abdurrahman bin Auf. Dan Abdurrahman bin Auf termasuk nanti akan menjadi sahabat yang kaya, ya. Sahabat yang kaya atas doa daripada Rasulullah, atas doa keberkahan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Dan ketika perang Badar, ya, Abdurrahman bin Auf tidak tertinggal dalam peperangan bersama Rasulullah. Dia tunjukkan jihadnya dengan sebenar-benarnya, dan dia bisa berhasil membunuh salah satu di antara dedengkot kafir Quraisy yang bernama Umair ibnu Utsman ibnu Ka'ab At-Taimi. Umair ibnu Utsman, ya. Dan tidak hanya itu, di perang Uhud, sabata khina zulzilatil aqdam, Abdurrahman bin Auf termasuk salah seorang sahabat yang kokoh ketika terjadi gejolak perang Uhud, ya. Ketika di antara pasukan mereka lari tunggang langgang karena, ya, Khalid bin Walid ketika di antara 40 pasukan pemanah yang Rasulullah SAW amanahkan untuk tidak turun daripada Jabal Rumat, mereka turun. Akhirnya Khalid bin Walid memutar haluan menyerang kaum muslimin dari belakang. Akhirnya kocar-kacir kaum muslimin. Di antara mereka ada yang lari ke kanan dan lari ke kiri, tapi Abdurrahman bin Auf termasuk salah seorang sahabat yang kokoh, diam di tempatnya, tetap berjuang. Subhanallah. Dan didapatkan dalam perang Uhud, ikhwati yang dimuliakan Allah Ta'ala. Abdurrahman bin Auf memiliki 20 lebih, ya, bekas luka-luka, sayatan dan juga hujaman daripada tombak. Sampai ada satu luka yang begitu lebarnya sampai tangan itu bisa masuk ke dalam tubuh beliau, ya, radhiyallahu anhu. Walakin jihad Abdurrahman bin Auf bi nafsihi asbaha yu'addu qalilan idza qisa bi jihadim bimali. Dan jihadnya Abdurrahman bin Auf, ya, ada dua jihad terkumpul pada beliau. Jihad dengan dirinya dan jihad dengan hartanya. Kalaulah disebutkan dalam kitab ini, dibanding-bandingkan mana di antara dua jihad Abdurrahman bin Auf, apakah jihad dengan hartanya yang lebih banyak ataupun jihad dengan dirinya? Sungguh jihad dengan hartanya itu melebihi daripada jihad dengan, ya, dirinya. Subhanallah. Fahuwa huwa da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuridu an yujahiza sariyah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak menyiapkan pasukan untuk berjihad, fawaqaf fi ashabihi, maka Rasulullah, ya, berada di hadapan para sahabat. Dia beliau bersabda, tasaddaqu fa inni uridu an ab'asa ba'san. Hendaknya kalian bersedekah, sungguh aku akan menyiapkan tentara untuk berjihad, ya. Maka seketika itu Abdurrahman bin Auf langsung memenuhi panggilan Rasulullah. Ya Rasulullah, indi arba'atu alaf, aku memiliki 4.000, ya, daripada dinar, 4.000 emas. Alfani minha aqradtuhuma rabbi, 2.000 daripada 4.000 tadi, ya, aku infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Aku gadaikan di jalan Allah. Wa alfani taraktuhuma li iyali, dan sisanya 2.000 sianya aku gunakan dan aku berikan kepada keluargaku. Maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, yang ini merupakan doa Rasulullah kepada Abdurrahman bin Auf. Barakallahu laka fima atait, semoga Allah Ta'ala berikan keberkahan kepadamu terhadap apa-apa yang engkau infakkan. Wa barakallahu laka fima amsakta, dan semoga Allah Ta'ala berkahi daripada sisa yang engkau siapkan untuk keluargamu. Jadi doa Nabi Muhammad SAW ini yang membuat nanti Abdurrahman bin Auf menjadi berkah, hartanya melimpah ruah. Subhanallah. Walam azama ar-Rasul alaihi salatu wassalamu ala ghazwati Tabuk, ketika Rasulullah hendak menyiapkan pasukan untuk perang Tabuk, ya, wahia akhiru ghazwatin ghazaha fi hayatihi, dan perang Tabuk ini merupakan perang terakhir, ya, yang diikuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, perang terakhir daripada yang diikuti oleh Rasulullah. Kanal hajatu ilal mali la takillu anil hajati ilal rijali. Bahwasanya ketika perang Tabuk, perang yang begitu dahsyat, kebutuhan kaum muslimin terhadap harta, ya, untuk persiapan perang itu melebihi kebutuhan daripada pasukan, ya. Jadi kebutuhan untuk persiapan perang itu lebih besar daripada kebutuhan terhadap banyaknya pasukan. Kenapa? Ya,
Yang pertama, fajaisur Rum wafirul adadi kasirul udad. Dalam perang Tabuk, bangsa Rum menyiapkan pasukan yang beratus-ratus kali lipat daripada jumlah kaum muslimin. Ya. Wal amu fil Madinah amu jadbin. Dan waktu itu kondisi musim di Madinah adalah musim paceklik, musim krisis. Ya. Jadi sedikitnya harta. Sedangkan jarak yang ditempuh jauh sekali di Tabuk, ya. Dan kebutuhan perjalanan dari perang menuju tempat lokasi, daripada Madinah menuju lokasi perang, perjalanan yang sangat jauh, ya. Was-safaru tawilun wal ma'unatu qalilatun. Perjalanan yang jauh sedangkan perbekalan sedikit. Warwahilu aqallu hatta inna nafaran minal mu'minin ja'u ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan sementara pasukan yang ikut berperang sedikit. Dikarenakan apa? Dikarenakan bukan karena kaum muslimin tidak mau ikut berperang. Dikarenakan mereka tidak ada bekal-bekal yang akan mengantar mereka ke Tabuk. Sampai di antara mereka ikhwati yang dimuliakan Allah Ta'ala, di antara para sahabat, mereka disebut sebagai al-bakkain, orang-orang yang menangis. Mereka pergi menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka minta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, berikan kami bekal untuk kami bisa berjihad denganmu. Maka Rasulullah tolak mereka. Rasulullah tolak mereka. Dan mereka pulang ke rumah-rumah mereka dengan berlinangan air mata mereka. Karena mereka bersedih tidak bisa berjihad bersama kekasih tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati yang dimuliakan Allah Ta'ala, inilah para sahabat. Ya, mereka berupaya untuk bisa, ya, berjihad bersama Rasulullah dan menjadi introspeksi diri bagi kita semua. Apa yang kita sudah, ya, yang sudah kita perbuat untuk Islam. Subhanallah. Inda dzalika amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabuhu bin nafaqah fi sabilillah. Ketika hal itu di perang Tabuk, persiapan perang Tabuk yang membutuhkan harta, maka Rasulullah memberikan motivasi kepada para sahabat untuk bisa berinfak. Fahabbal muslimuna yastajibuna li da'watin nabi. Maka seketika itu kaum muslimin berupaya untuk, ya, memenuhi seruan Nabi. Di antara wanita-wanita Muhajir dan Ansar, mereka melepas anting-anting mereka, gelang-gelang mereka, perhiasan-perhiasan yang mereka miliki. Mereka infakkan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa kana fi tali'atil mutasaddiqin Abdurrahman ibn Auf, dan di antara orang-orang yang mereka infakkan hartanya adalah Abdurrahman bin Auf, ya. Faqad tasaddaqa bi mi'atai uqiyatin minad dhahab. Abdurrahman bin Auf menginfakkan 200 uqiyah daripada emas. Subhanallah, ya. Faqala Umar bin Khattab lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar ketika melihat Abdurrahman bin Auf menginfakkan 200 uqiyah daripada emas, beliau mengatakan, inilah ara Abdurrahman ibn Auf illa murtabkan isman. Sesungguhnya, ya, kata Umar bin Khattab, ini karena Abdurrahman bin Auf mungkin banyak dosanya, jadi dia ingin menebus dosanya, ya. Fama taraka li ahli syai'a. Dan aku rasa Abdurrahman bin Auf ini ketika menginfakkan 200 uqiyah emas, dia tidak tinggalkan, dia tidak sisakan hartanya untuk keluarganya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah panggil Abdurrahman bin Auf. Hal tarakta li ahlika syai'an ya Abdurrahman? Wahai Abdurrahman, engkau menginfakkan harta segini banyaknya, apakah engkau sisakan untuk keluargamu? Qala na'am. Maka Abdurrahman mengatakan, iya ya Rasulullah. Taraktu lahum aktsara mimma anfaqtu atyab. Aku tinggalkan untuk mereka, ya, lebih banyak daripada yang aku infakkan dan lebih bersih, lebih mulia. Faqala kam. Maka Rasulullah bersabda, berapa engkau tinggalkan untuk keluargamu? Qala ma wa'adallahu wa rasuluhu minar rizki wal khairi wal ajri. Aku tinggalkan, aku sisakan untuk keluargaku apa-apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya dalam bentuk rizki dan dalam bentuk kebaikan. Jadi Abdurrahman bin Auf infakkan seluruh hartanya. Dia sisakan untuk keluarganya apa? Janji Allah Subhanahu wa taala dan janji Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara kemuliaan Abdurrahman bin Auf, di antara kemuliaan sahabat yang mulia ini, ketika perang Tabuk, ya, Abdurrahman memiliki kemuliaan. Yani ketika kaum muslimin hendak mendirikan salat, dan Rasulullah SAW waktu itu tidak ada di tempat. Maka fa'ammal muslimin Abdurrahman bin Auf.
Abdurrahman ibn Auf yang menjadi imam kaum muslimin. Ya. Wa makadati tatimmu rakaatul ula, ketika mau selesai rakaat yang pertama. Ya. Rasulullah SAW masuk dan ikut sholat di belakang Abdurrahman ibn Auf. Inilah kemuliaan Abdurrahman ibn Auf. Ya. Dia menjadi imam daripada orang yang paling mulia di dunia ini, ada Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Ikhwat yang dimuliakan Allah Ta'ala. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, ya, maka Abdurrahman bin Auf yang memenuhi kebutuhan-kebutuhan ummahatul mukminin. Ketika ummahatul mukminin, istri-istri Rasulullah hendak menunaikan ibadah haji, maka Abdurrahman bin Auf yang memenuhi semua kebutuhannya, menyiapkan sekedup-sekedup, ya, menyiapkan unta-unta bersama perbekalannya, menyiapkan kafilah-kafilah yang hendak mengantar ummahatul mukminin. Walaqad balagha min birri Abdurrahman ibn Auf bil muslimina wa ummatul mu'minin. Di antara kemuliaan daripada Abdurrahman bin Auf, ya, kepada kaum muslimin dan juga kepada istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepeninggal daripada wafatnya Rasulullah, ya. Beliau menjual, ya, tanahnya dengan harga 40.000 dinar, ya. Faqasamaha kullaha fi Bani Zuhrah. Maka Abdurrahman membagi-bagi hasil daripada jualan tanahnya tadi kepada Bani Zuhrah. Bani Zuhrah ini adalah keluarga daripada ibunda Rasulullah SAW, ini Aminah. Ya, beliau bagi-bagi. Wa fuqara'ul muslimin, dan beliau berikan kepada kaum fakir daripada kaum muslimin, wal muhajirin, dan juga para muhajirin, wa azwajin Nabi SAW, dan juga diberikan kepada istri-istri Rasulullah SAW. Dan begitu takjubnya kita, semakin banyak Abdurrahman bin Auf menginfakkan hartanya, semakin melimpah ruah hartanya. Subhanallah, ya. Nah, ketika Abdurrahman bin Auf mengirimkan bagian kepada ummahatul mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ya, maka berkata ibunda kita Aisyah, "Man ba'asa hadzal mal?" Siapa yang mengirim harta-harta ini? Faqila Abdurrahman ibn Auf. Maka dikatakan kepada ibunda kita Aisyah, Abdurrahman bin Auf. Qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau, ibunda kita Aisyah, membacakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahnu alaikunna min ba'di illa sabirun. Sesungguhnya tidaklah kalian menangis setelah ini kecuali orang-orang yang sabar, ya. Bahwasanya Abdurrahman bin Auf nanti termasuk menjadi penghuni surga. Subhanallah, ya. Ini kabar daripada Rasulullah tentang orang-orang yang mereka dijamin masuk surga. Di antaranya adalah Abdurrahman ibnu Auf. Dan di antara doa Rasulullah yang diistijabah oleh Allah, dikabulkan oleh Allah Ta'ala, adalah doanya kepada Abdurrahman bin Auf, agar Allah Ta'ala berikan keberkahan kepada hartanya dan juga keberkahan kepada keluarganya, ya. Nah, dan adalah Abdurrahman bin Auf memiliki harta yang banyak, memiliki ratusan unta-unta, dan dia adalah pedagang yang sukses, ya. Daripada kafilah-kafilah dagangnya, unta-unta yang berisi gandum, berisi daripada minyak, berisi daripada pakaian-pakaian dan kebutuhan sandang pangan penduduk Madinah. Jadi 700 daripada untanya, ya, dengan memenuhi dagangan-dagangan keluar masuk Madinah. Keluar masuk Madinah, ikhwatin wa ta'ala, ya. Ketika suatu hari, ya, kafilah ataupun dagangan daripada Abdurrahman bin Auf ini masuk ke Madinah yang berjumlah 700 unta. Itu membuat gaduh Madinah, ya, karena banyak sekali barang dagangannya masuk ke kota Madinah, ya. Maka mendengar hal ini, berkata ibunda Aisyah, ya, apa kegaduhan ini? Apa kegoncangan ini? Jadi Madinah begitu gaduh. Karena apa? Karena sebanyak 700 unta-unta daripada Abdurrahman bin Auf keluar masuk Madinah dengan membawa barang-barang dagangan untuk kebutuhan kaum muslimin dan juga masyarakat Madinah. Maka berkata, ya, dikatakan kepada ibunda Aisyah ketika menanyakan kegaduhan apa ini, ya, berkata, Irun li Abdurrahman ibn Auf. Maka dikatakan kepada beliau, ini merupakan unta-unta Abdurrahman bin Auf dengan perdagangan yang ada di atasnya. Sab'u mi'ah naqatin tahmilul burri wad daqiqa wat ta'am. Ada 700 unta, ya, yang membawa daripada barang-barang dagangan
dalam bentuk tepung-tepung dan juga gandum-gandum dan lain sebagainya. Maka berkata Aisyah radhiyallahu an, barakallahu lahu fima a'tahu fi dunya, semoga Allah Ta'ala berikan keberkahan kepadanya terhadap apa-apa yang dia diberikan di dunia. Wala sawabul akhirati a'zam, dan sungguh ya ganjaran Allah itu lebih besar nanti kepada Abdurrahman bin Auf. Maka mendengar hal ini, sebelum onta-onta Abdurrahman bin Auf menderum duduk ya, maka dia segera mendengar hal tersebut, dia segera subhanallah menghadap daripada ibunda Aisyah ketika diberikan kabar bahwasanya nanti pahala dari sisi Allah Ta'ala itu lebih besar kepada Abdurrahman bin Auf ya. Maka berkata Abdurrahman bin Auf, ushuduki ya ummah, aku bersaksi wahai ibu ya, anna hadil ira jami'aha bi ahmaliha wa aktabiha wa ahlasiha fi sabilillah. Ketika mendengar kabar gembira, maka berkata Abdurrahman bin Auf, aku bersaksi demi Allah Subhanahu wa taala wahai ibu, 700 onta ini bersama dengan bawaan-bawaannya, gandum-gandumnya, ikat-ikatnya, subhanallah, aku infakkan semua di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini modalnya, dia infakkan semua di jalan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ikhwati yang dimuliakan Allah Ta'ala, mungkin ini yang bisa kita sampaikan ya tentang sahabat yang mulia, sahabat jalil Abdurrahman bin Auf, seorang sahabat yang Allah Ta'ala berikan, Allah Ta'ala bentangkan dunia. Berkata Abdurrahman bin Auf, sungguh Allah Ta'ala istijabah doa Rasulullah, kalaulah aku melempar batu ke langit ke atas, maka akan turun di bawah itu emas dan perak. Maksudnya begitu mudahnya Abdurrahman bin Auf untuk mendapatkan dunia ya, berkat doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini semua tidaklah membuat Abdurrahman bin Auf menjadi orang-orang yang bakhil. Sebaliknya, Abdurrahman bin Auf orang terdepan yang dia infakkan harta dan dirinya di jalan Allah Subhanahu wa taala.